Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus melaksanakan sejumlah kegiatan di tahun 2023. Siger TV merangkum sejumlah kegiatan Dinas Pendidikan dari berbagai sumber dalam tayangan liputan khusus berdurasi 30 menit. Ya pemirsa, Senin 20 Februari 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus menggelar acara Gebiar TK yang diikuti 10 TK di Kecamatan Wonosobo dan Bandar Negeri Semuong. Acara ini dihadiri langsung Bupati Dewi Handayani dan Kepala Dinas Pendidikan Yadi Mulyadi. Hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Tanggamus Hajah Sri Nilawati, Ketua GOW Nur Aini Lubis, dan Ketua IGTKI PGRI Tanggamus Ulfa Tania. Saya melihat dalam setiap kegiatan, alhamdulillah antusias daripada baik wali murid ataupun orang tuanya cukup heboh. Bahkan tadi disampaikan oleh Ketua IGTKI ini mamah-mamahnya, bunda-bundanya juga ikut dalam kegiatan lomba nari ya. Jadi sambil ngomong anaknya, sambil masak, sambil menghafalkan gerak tarian. Nah, kita akan lihat ya nanti bagaimana perform ataupun tampilan daripada ibu-ibu yang hebat ini. Insya Allah dengan ibu-ibu yang hebat maka anak-anak kita pun akan menjadi anak-anak yang hebat. Gebiar TK dimeriahkan senam bersama dan penampilan seni kreasi anak-anak. Ada juga lomba mewarnai dengan tema pasar, lomba lari membawa bendera, dan perlombaan yang diikuti wali murid. Bupati mengapresiasi antusiasme dan dukungan orang tua memeriahkan Gebiar TK. Kegiatannya lomba mewarnai atau melukis dengan tema pasar. Yang kedua lari membawa bendera, yang ketiga memilih warna, dan yang keempat menari yang diikuti oleh wali murid, diikuti oleh 10 lembaga dari Kecamatan Wonosobo dan Bandar Negeri Semuong. Pemirsa, Pemkab Tanggamus tahun ini melaksanakan Gebiar TK di 9 lokasi. Acara di Wonosobo merupakan Gebiar TK ke-8, terakhir akan diadakan di Taman Kota Kecamatan Kota Agung. Wali murid mengapresiasi kegiatan Gebiar TK yang diisi banyak perlombaan. Melalui acara ini, anak-anak dapat menuangkan kreativitas. Selain perlombaan, Gebiar TK juga diisi materi yang biasa diajarkan di sekolah. Tujuan utama Gebiar TK bukan mencari juara, namun menjadi ajang mengembangkan kreasi dan mental anak. Pada kegiatan lain di bulan Maret, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus menggelar lomba Solosong. Acara ini diikuti 53 peserta, berlangsung Senin 20 Maret bertepatan dengan hari terakhir Tanggamus Expo 2023. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Adi Gunawan menyatakan, Dinas Pendidikan menyelenggarakan sejumlah acara memeriahkan Tanggamus Expo 2023 dan menyambut HUT Kabupaten Tanggamus ke-26, salah satunya menggelar lomba Solosong. Dinas Pendidikan berharap lomba Solosong dapat menggali bibit-bibit seni dan penyanyi berbakat yang dapat mengharumkan nama daerah. Pesertanya antusias, tadi sekitar 53 peserta dari seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus. Tujuannya, yang pertama tujuan dari Solosong ini adalah kita akan yang pertama menghibur, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam rangka memeriahkan HUT Tanggamus ke-26. Yang kedua tentu kita juga akan mencoba menggali potensi-potensi ya, yang ada di Kabupaten Tanggamus. Sebenarnya banyak potensi yang ada di Kabupaten Tanggamus, termasuk seni-seni seperti tadi yang kita saksikan bersama kaitan dengan Solosong. Ternyata banyak masyarakat Tanggamus yang pandai bernyanyi, gitu, pandai menari dan lain-lain. Tanggamus Expo 2023 dipusatkan di Islamic Center. Dinas Pendidikan menampilkan ekspos pembangunan bidang pendidikan, prestasi siswa, dan karya-karya siswa.
Tanggamus Expo berlangsung dari tanggal 17 sampai 20 Maret. Karya siswa yang ditampilkan antara lain kreativitas anak didik memanfaatkan bahan bekas dan pembuatan tapis. Penguatan bidang sumber daya manusia juga dilakukan Dinas Pendidikan Tanggamus. Sebanyak 1.455 pegawai non-PNS Dinas Pendidikan menerima SK perpanjangan kontrak. SK secara simbolis diserahkan Bupati Hajah Dewi Handayani di Gor Ratu Jumat 17 Maret. Pengangkatan tenaga kontrak TK, SD, dan SMP merupakan upaya pemerintah mengatasi kekurangan SDM, terutama tenaga pendidik dan tenaga teknis kependidikan. Jumlah tenaga kontrak tahun ini lebih sedikit dibanding tahun 2022 yang mencapai 2.068 orang. Pengurangan karena ada tenaga kontrak yang diterima P3K, mengundurkan diri, meninggal dunia, dan SK tidak diperpanjang. Pada hari ini kita penyerahan surat keputusan Bupati terkait dengan tenaga kontrak non-PNSD ya, khususnya di Dinas Pendidikan yang terdiri dari tenaga pendidik dan kependidikan kan gitu. Di mana jumlahnya memang ada 1.455 kan gitu, dari mulai TK, SD, SMP ya, kan gitu. Sama SKB yang diserahkan pada hari ini. Penerimaan atau penyerahan SK dan penerimaan SK pada siang hari ini sampai sore ini artinya kita berharap ya kepada rekan-rekan guru atau tenaga pendidik dan kependidikan yang memang ada di satuan pendidikan, tidak segan-segan saya mengingatkan mereka tetap kan gitu loh untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik ya, kepada siswa-siswa, karena memang beliau inilah yang memang yang mendidik di satuan pendidikan, meskipun beliau adalah guru TKS ya, tenaga kontrak non PNSD. Tenaga kontrak merupakan tenaga kerja yang diangkat melalui keputusan Bupati. Karena itu, menjadi wewenang Bupati untuk menentukan pengangkatan, penghentian atau pengurangan tenaga kontrak. Bupati menerima surat rekomendasi dari unit kerja, lalu memproses dengan syarat tidak menuntut diangkat menjadi PNS, tidak menuntut gaji dan penghasilan lain, bersedia memenuhi peraturan yang ditetapkan pimpinan. Selalu berusaha untuk tentunya memperjuangkan hak bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Karena Bunda, Pak Wakil dan juga jajaran tidak mungkin bisa banyak berbuat tanpa jasa dan juga kepedulian daripada bapak ibu semuanya. Untuk itu kami sampaikan kemarin dengan jajaran Dinas Pendidikan, kami ingin bertemu, ingin bersilaturahmi secara langsung dengan para pahlawan yang patut untuk mendapatkan apresiasi. Karena kami tahu kinerja Bapak Ibu sangat luar biasa. Namun kompensasi reward yang kami berikan tentunya belum sepadan dengan apa yang telah Bapak Ibu perjuangkan. Kami berharap Bapak Ibu tetap semangat. Meskipun saat ini statusnya masih sebagai tenaga kerja sukarela, tetapi yakinlah bukan hanya sekedar status di dunia yang akan kita dapatkan, tetapi apa yang telah Bapak Ibu lakukan insya Allah utamanya akan mendapatkan imbalan yang insya Allah menjadi ladang amal ibadah bagi Bapak Ibu dan ditingkatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita hanya mengandalkan ASN yang ada, bisa dihitung di setiap sekolah hanya ada berapa guru ASN.
Justru peran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian inilah yang memberikan semangat dan juga warna bagi wajah pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Untuk itu Bunda sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada kerja Bapak Ibu semuanya. Karena memang ditunggu dari awal tahun ya, ini sudah bulan 3 baru dibagikan, alhamdulillah senang banget. Harapannya ke depannya Mbak setelah ini? Harapannya ya SK-nya dibagikan sesuai dengan ininya, ya misalnya bulan Januari. Ada untuk masalah P3K gimana ke depannya? P3K, ya harapannya P3K ya guru-guru honor yang khususnya TKS diangkat semua. Untuk gaji guru sendiri Mbak, apakah ada peningkatan? Tidak ada. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya naik. Apakah tetap bulan ini tahun ini 880 hari? Iya, untuk tenaga guru 880. Pemirsa, Selasa 2 Mei 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus memperingati Hari Pendidikan Nasional 2023. Hari Pendidikan Nasional yang ditetapkan tanggal 2 Mei merupakan tanggal kelahiran tokoh pendidikan Indonesia, Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang juga dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Upacara peringatan Hardiknas 2023 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus terasa berbeda. Pada hari itu, pimpinan dan pegawai Dinas Pendidikan mengenakan seragam sekolah, yakni seragam SD, SMP, dan SMA. Sekretaris Dinas Pendidikan Adi Gunawan bertindak selaku inspektur upacara mengenakan kostum seragam SMP. Sekretaris Dinas membacakan pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyampaikan saat ini 24 episode Merdeka Belajar telah diluncurkan. Semua ini makin mendekatkan dengan cita-cita luhur Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat. Saat ini kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih baik karena aktivitas pembelajaran berjalan lebih holistik. Kualitas pendidikan juga dapat dimonitor kepala sekolah. Bahkan kepala daerah melalui data asesmen nasional melalui platform rapor pendidikan. Pada momen peringatan Hari Pendidikan Nasional 2023, pemerintah mengajak masyarakat penuh semangat meneruskan Merdeka Belajar, mendidik generasi pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter, dan membawa Indonesia khususnya Kabupaten Tanggamus melompat ke masa depan dengan pendidikan yang memerdekakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh staf dan jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2023. Ayo bergerak bersama, semangat Merdeka Belajar. Setelah upacara di lingkungan kantor Dinas Pendidikan, pegawai dan staf melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah dengan tetap menggunakan seragam sekolah. Mereka berbaur dengan para pendidik, bersama-sama menyemarakkan Hardiknas 2023. Masih dalam rangkaian kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus tahun 2023, Senin 22 Mei bertempat di Gedung Serbaguna, Komplek Islamic Center Kota Agung, Dinas Pendidikan menggelar Halal Bihalal yang dihadiri Bupati Hajah Dewi Handayani, Wakil Bupati AM Syafi'i, Sekretaris Daerah Hamid Heriansa Lubis, para asisten, staf ahli Bupati dan Kepala OPD se-Kabupaten Tanggamus. Kepala Dinas Pendidikan Yadi Mulyadi yang didapuk sebagai penanggung jawab kegiatan menyampaikan Halal Bihalal dihadiri Koordinator SPLP Tanggamus, pengawas TK SD SMP se-Kabupaten Tanggamus, penilik PAUD se-Kabupaten Tanggamus, dan pengurus PGRI Kabupaten Tanggamus. Hadir juga pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Tanggamus, pengurus IG TKI, pengurus Himpaudi, pengurus PKBM,
dan Kepala SD SMP se-Kabupaten Tanggamus. Teman dari media, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan pada hari ini halal bihalal di lingkungan Dinas Pendidikan, di mana dihadiri oleh jajaran pengawas, kemudian penilai, kepala sekolah, kemudian forum-forum PKBM, IGTK, itu alhamdulillah artinya kurang lebih 600 dihadirin oleh teman-teman. Nah, sesuai dengan tema pada kegiatan hari ini adalah kita jalin silaturahmi untuk meningkatkan iman dan takwa untuk mewujudkan pendidikan berkarakter. Mudah-mudahan kegiatan ini terjalin silaturahmi ya, khususnya mungkin di jajaran Dinas Pendidikan yang memang tadi berkesempatan hadir bersilaturahmi juga dengan pimpinan baik itu Ibu Bupati ataupun Bapak Wakil Bupati. Izin Pak Kadis, ada beberapa poin yang tadi disampaikan Ibu Bupati bahwa ada beberapa item, contohnya IPM yang harus didongkrak lagi di Tanggamus. Ya. Apa yang harus dilakukan Dinas Pendidikan? Ya, terima kasih. Memang IPM ada 3 sektor, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Khususnya mungkin di pendidikan kami tahun-tahun sebelumnya sudah kami jalankan, salah satunya bentuk adalah SBS, semua bisa ke sekolah, itu adalah salah satu program kami dan Ibu Bupati kan gitu, untuk menganggarkan bagaimana SBS itu bisa dilaksanakan. Mungkin ke depan kami akan meningkatkan ya pertama mungkin terkait dengan SBS itu juga siswanya mungkin ditambah, dan selain itu hal-hal lain mungkin yang bisa mendorong bagaimana IPM khususnya di bidang pendidikan itu bisa terdongkrak naik. Untuk kurikulum Merdeka sendiri? Ya, kurikulum Merdeka ini memang sudah tersosialisasikan ke satuan pendidikan baik itu SD dan SMP, dan ada beberapa sekolah ya kalau tidak salah satunya adalah memang ada namanya sekolah penggerak, itu adalah cikal bakal memang nantinya ke arah kurikulum Merdeka, ada 6 PAUD, kemudian 1 SD dan 1 SMP. Tetapi secara umum itu sudah tersosialisasikan dan itu sudah mulai bertahap ya di satuan pendidikan juga sudah dijalankan. Pesan untuk seluruh guru dan tenaga pengajar di Kabupaten Tanggamus, Pak Kadis. Ya, terima kasih. Mungkin saran kepada guru-guru kan gitu, memang beliau atau guru-guru mempunyai tugas dan pokok dan fungsi di mana dia harus memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, inilah ditekankan kepada teman-teman guru. Bupati Dewi Handayani mengapresiasi halal bihalal yang diselenggarakan Dinas Pendidikan. Acara ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi pelaksana pendidikan di Kabupaten Tanggamus dan pimpinan daerah. Halal bihalal juga mempererat persaudaraan dan kekeluargaan sebagai umat muslim dan memperkuat hubungan Dinas Pendidikan dan pemerintah Kabupaten Tanggamus dengan para guru pendidik. Bunda Dewi menyampaikan, pemerintah Kabupaten Tanggamus saat ini sedang berpacu melaksanakan pembangunan infrastruktur dan mental. Pembangunan dan peningkatan kualitas pendidikan juga menjadi prioritas. Pemkab Tanggamus terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan setahap demi setahap dan meningkatkan nilai indeks pembangunan manusia. Semua ini untuk mewujudkan visi Kabupaten Tanggamus yang tangguh, agamis, mandiri, unggul, dan sejahtera. Bupati meminta dukungan dan masukan yang konstruktif dari seluruh komponen masyarakat Tanggamus, khususnya para pendidik dan pengajar SD SMP, untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan mumpuni. Berhalal dan mohon dapat dimaafkan lahir dan batin. Diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena Bunda selalu pimpinan di Kabupaten Tanggamus ini pasti yang paling banyak salahnya. Dari berkata, dari sikap tingkah laku, ataupun juga dari program-program, kebijakan-kebijakan, dan hal-hal lainnya yang belum terakomodir sehingga membuat kekecewaan, keresahan, ataupun mungkin tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu semuanya. Pada kegiatan lain pemirsa,
Bupati Dewi Handayani membuka seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Sekolah Dasar tingkat Kabupaten di lapangan Ampera Purwodadi, Gisting, Senin 12 Juni 2023. Seleksi O2SN dibuka dengan pentas tari tradisional, dihadiri 270 pelajar SD dan SMP. Kegiatan ini antara lain mempertandingkan cabang olahraga karate, pencak silat, bulu tangkis, dan atletik. Pertandingan berlangsung di lapangan sepak bola Ampera, Balai Pekon Gedung Serupun Padi, dan ruang kelas SD. Bupati mengingatkan, Olimpiade Olahraga Siswa tidak membeda-bedakan latar belakang. Semua anak Tanggamus berpeluang meraih prestasi dan menjadi kebanggaan daerah. Bupati juga mengajak sekolah bersama orang tua murid terus membina anak-anak agar berprestasi di bidang olahraga, seni, dan budaya. Pembinaan sejak dini akan menghasilkan siswa berprestasi. Ini akan menjadi harapan bagi anak-anak kita di masa yang akan datang. Untuk itu tidak kita beda-bedakan, semuanya adalah anak-anak Tanggamus yang berprestasi, semuanya adalah anak-anak Tanggamus yang membanggakan, dan semua adalah harapan dari kita semua. Beri tepuk tangan dulu untuk anak-anak kita. Bunda juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ya dari Dinas Pendidikan dan juga Satuan Pendidikan di pemerintah Kabupaten Tanggamus yang telah bersungguh-sungguh, termasuk juga kepada wali murid tentunya yang dengan kerjasama yang baik tentunya kita bisa melihat kemampuan dan juga prestasi daripada anak-anak kita. Dan juga telah disampaikan kepada Bunda bahwa untuk pelaksanaan kegiatan O2SN, kemudian juga OSN dan juga FLS2N, ini Kabupaten Tanggamus telah memberikan capaian-capaian yang cukup membanggakan. Ya, anak-anak kita sudah berprestasi, bahkan untuk tahun 2021 ini juara keempat tingkat nasional. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Penting, artinya Ibu Bupati secara resmi 3 kegiatan ini dilaksanakan atau diresmikan dibuka secara resmi pada kesempatan hari ini. Tujuan kegiatan lomba yang dilaksanakan yaitu yang pertama, memberikan pengalaman kompetensi untuk mencapai sumber daya manusia yang unggul di bidang olahraga, seni, dan sains. Kemudian yang kedua, menumbuh kembangkan etos berolahraga, berkesenian, berpikir kritis untuk mencapai prestasi tinggi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam bidang olahraga, seni, dan sains yang berakar pada budaya bangsa. Kemudian yang keempat, membangun persahabatan dan karakter peserta didik yang toleran terhadap keberagamaan. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan peserta didik. Demikian, tandingan ini dimenangkan oleh AO Nizam Agraria.
Pemirsa, Selasa 25 Juli 2023, bertempat di SMP Negeri 1 Wonosobo, Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus menggelar Monef dan verifikasi program BOS SD SMP. Dinas Pendidikan diwakili Kabid Fungsional Pembelajaran Ahli Muda Aprina. Kegiatan ini merupakan verifikasi pendataan dan pembinaan laporan BOS agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kegiatan ini mendapat apresiasi kepada sekolah karena membantu menyusun laporan yang sesuai ketentuan dan mendukung tertib pelaksanaan program BOS. Acara diikuti seluruh kepala sekolah di Kecamatan Wonosobo, operator dan bendahara sekolah. Monitoring dan evaluasi penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan di Kabupaten Tanggamus melibatkan penilaian terhadap kualitas pendidikan yang diberikan satuan pendidikan, termasuk peningkatan prestasi akademik siswa, partisipasi siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain pemanfaatan dan evaluasi internal, pelaporan juga menjadi bagian penting kegiatan Monef penggunaan dana BOS. Satuan pendidikan harus menyampaikan laporan secara periodik kepada Dinas Pendidikan sebagai informasi terkait penggunaan dana dan capaian pelaksanaan BOS. Laporan mencakup rincian penggunaan dana, capaian, kendala yang dihadapi dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan. Dengan laporan ini, pihak berwenang dapat melihat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS di sekolah. Partisipasi aktif stakeholder termasuk guru diperlukan dalam Monef pelaksanaan BOS. Dengan melibatkan semua pihak terkait, akan tercipta sinergi untuk meningkatkan kualitas penggunaan dana BOS dan mendorong peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Sekolah kami ketempatan untuk pembinaan ya Pak ya, pembinaan dalam rangka verifikasi laporan BOS gitu. Ini diperuntukkan agar dalam pelaporan sekolah-sekolah khususnya pendidikan dasar yang ada di Kecamatan Wonosobo ini bisa dilakukan secara tertib dan sistematis. Jadi artinya disinilah pembinaan dinas selaku orang tua dari kami ya pendidikan dasar untuk tahapan pelaporan BOS itu biar lebih rapi dan lebih benar gitu. Ya sejauh ini apa kira-kira dari pembinaan tadi terjadi masalahnya apa ya Bu? Ini karena memang baru mulai ya Pak ya, barusan ini kan baru mulai, artinya belum teridentifikasi apa sih permasalahan yang terjadi gitu. Jadi saya juga belum bisa menyampaikan gitu ya permasalahan yang ada itu apa. Ya, kemudian apa nih Bu harapan Ibu sendiri dari hasil pertemuan hari ini Bu? Harapan saya dari pertemuan hari ini tentu saja kepala sekolah khususnya yang bertanggung jawab terhadap kepala sekolah, bendahara BOS dan operator yang terkait dengan pelaporan BOS ini betul-betul dapat membuat sebuah laporan yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui pembinaan ini semakin mendapatkan penguatan lagi. Ya, kemudian harapan Ibu sendiri terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus apa nih Bu? Alhamdulillah ini bagian dari yang saya harapkan memang ya, mudah-mudahan ke depannya pendampingan terkait apapun yang ada kaitannya dengan pendidikan kita di wilayah Kabupaten Tanggamus ini bisa difasilitasi dan terus didampingi. Ya pemirsa, Monef penggunaan dana BOS di satuan pendidikan memiliki peranan penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana BOS. Melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang tepat, Dinas Pendidikan dapat memastikan dana yang diterima sekolah digunakan secara efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik dan proses pendidikan secara keseluruhan. Mario, tim redaksi Siger TV melaporkan.